Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Liputan 6. Kalau kemarin-kemarin kita menyajikan informasi-informasi Ramadan di rantau, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di luar negeri. Nah, hari ini kita akan lakukan hal yang sama, tapi berbeda negara. Kalau sebelumnya ada Jepang, kemudian ada beberapa negara lain yang dengan cerita-cerita yang menarik terkait dengan local wisdom dan juga kebiasaan-kebiasaan warga di negara menempuh ilmunya ini untuk melakukan rutinitas di bulan Ramadan. Nah, gimana kalau di Teheran, Iran? Kita pengen tahu, sudah bergabung bersama saya di sini, sudah ada Mas Syaib Muhammad Ridho. Selamat siang waktu Indonesia, Mas Syaib. Selamat siang teman-teman semua. Salam 24 jam dari Teheran. Di sana jam berapa, Mas? Sekarang pukul 10.49. Siang ya, berarti. Ya. Oke, berarti cuma beda beberapa jam aja. Oke, Mas Syaib, gimana kabarnya di sana? Sudah berapa tahun kuliah atau menetap di Iran ini? Untuk menetap di Iran sudah 4 tahun. Untuk jenjang perkuliahan sudah menyelesaikan S2. Oke, berarti Mas Syaib ini sedang menempuh studi S2 ya di sana ya? Baru menyelesaikan S2. Oh, berarti sekarang ke S3 begitu, Mas? Sekarang lagi nunggu ijazah keluar. Rencana pulang dulu. Oh, oke oke. Mas, mungkin boleh diceritakan, Mas, berarti sudah sekitar berapa tadi 4 tahun ya di sana ya? Gimana sih rasanya tinggal di negara orang begitu? Ya, tinggal di Iran ini cukup berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang lain. Yang pertama karena mereka memegang erat budaya Persia, jadi mereka bukan Arab. Terus yang kedua, mazhab terbesar secara mayoritas di Iran itu Syiah. Jadi cukup berbeda jauh dengan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga, jenis makanan yang ada di sini itu tidak sama dengan negara-negara tetangganya. Jadi mereka dengan cita rasa Persianya itu sangat jauh rasanya dengan cita rasa yang ada di Timur Tengah lainnya. Oke, berarti ada perbedaan di makanan. Apa tuh yang bikin beda, Mas? Makanan di Arab dan juga di Persia? Oke, di tanah Persia itu dominannya makanan mereka lebih bland rasanya, terus juga makanan khas mereka itu lebih banyak kemiripannya sama seperti Azerbaijan dan Turki. Hmm. Lebih spesifiknya, Mas, mungkin dari apa yang menu makanannya begitu, boleh diceritakan lebih dalam nggak? Ya, lebih spesifik lagi contohnya seperti nasi. Kalau di Timur Tengah lebih masuk nasi itu nasi putih atau nasi Mhm. kebuli yang dicampur dengan istilahnya daging kambing. Kalau di sini itu nasi itu murni putih atau enggak mereka dicampur dengan kacang-kacangan. Terus untuk makanan sendiri mereka lebih menyukai makanan yang dibakar. Contohnya seperti kebab. Nah, kebab di sini yang membedakan adalah cita rasanya itu dibentuk dari eh, bahan-bahan tradisional mereka yang diracik atau digagas oleh Ibnu Sina, kedokteran Persia di zaman dulu atau di masa pra-Islam, sehingga rasanya itu benar-benar blend gitu. Jadi nggak terlalu banyak cita rasa bumbu. Oke, berarti ada perbedaan makanan. Nah, gimana Mas sebagai orang Indonesia yang mungkin sudah dari kecil makan makanan yang berempah khas Indonesia, kemudian pindah ke Iran begitu selama beberapa tahun, bisa beradaptasi dengan rasanya gitu gimana? Untuk cita rasa sendiri kita akan menyesuaikannya itu dengan selang-seling. Kadang kita makanan Iran, kadang kita makanan Indonesia. Caranya bagaimana? Di saat Ramadan kita diundang setiap minggu itu di KBRI yang ada berada di Teheran. Terus juga kita diundang juga ke rumah Pak Atan atau Atasnya Pertahanan atau juga diundang oleh WNA yang lain untuk berkunjung ke rumah mereka menikmati makanan kita khas Indonesia. Walaupun di sini bumbunya tidak lengkap, namun bisa mengobati kerinduan kita dengan itu. Oke, berarti agak susah cari makan makanan Indonesia ya di momen-momen tertentu aja kalau ada undangan dari KBRI atau mungkin WNI yang ada di sana. Nah, gimana Mas? Ini kan sudah momen Ramadan nih. Ada yang beda?
dibandingkan dengan Indonesia? Ya, benar. Sangat jauh perbedaannya Indonesia ataupun negara tetangganya seperti di Timur Tengah. Kenapa? Karena di sini aktivitas itu tidak dirubah. Kalau di Timur Tengah yang lain, secara mayoritas aktivitas itu dirubah menjadi malam yang aktif, pagi itu dikurangi. Kalau di sini semua jam itu sama seperti aktivitas biasa, dan juga di bulan ini kita spesial. Kenapa? Karena kita 2 hari yang lalu baru saja merayakan Hari Raya eh, bukan Hari Raya Tahun Baru Persia. Jadi Tahun Baru Persia baru berganti, sehingga di tahun baru ini, di Ramadan ini, kita merasakan tahun baru sekaligus berRamadan di Persia. Terus yang kedua, di sini itu yang sangat mencolok adalah kegiatan Ramadannya. Kegiatan Ramadan di sini untuk setiap madrasah atau universitas mereka melakukan tilawah qiraatus sab'ah setelah sholat zuhur. Jadi malamnya mereka uh, ibadah masing-masing, entah itu ziarah, entah itu berkumpul dengan majelis keilmuan seperti itu. Oke, nah ini berarti ada perayaan tadi dan juga bertepatan dengan Ramadan. Berarti kalau untuk vibes-nya di sana berarti lebih ramai atau gimana, Mas? Ya, lebih ramai. Kenapa? Untuk di Ibu Kota sendiri sebenarnya tidak terlalu ramai. Mereka Mm-mm. pada mudik sekarang. Jadi mudiknya orang Iran itu adanya di Tahun Baru Persia. Jadi tradisi mudiknya ada, tapi bukan di waktu Lebaran. Nah, saat ini sekarang di ibu kota itu kosong, jadi malah di kampung-kampung itu lebih ramai. Namun orang yang sudah tumbuh di Teheran atau besar di Teheran, mereka merayakan di Teheran. Tadi malam pun kita merayakan Tahun Baru sekaligus Ramadan, itu nonton bioskop Hazrati Musa. Jadi Iran baru memproduksi perfilman baru tentang Nabi Musa, cerita tentang eh, kelahirannya beliau dari Cetra Mesir, namun berbahasa Parsi. Ini yang keren ini. Tadi malam kita Hmm. merayakan. Oke, ini cukup menarik ya perayaan Tahun Baru berbarengan dengan Ramadan di sana. Nah, Mas, untuk bisa beradaptasi dengan bahasa, apakah ada bedanya dengan bahasa Arab di sana, Mas? Ya, bahasa sangat jauh, karena Hmm. terkait bahasa sendiri mereka mengatakan kami bukan bangsa Arab. Terus juga kami sebelum peradaban Arab, kami sudah 3.000 tahun atau 5.000 tahun dalam referensi mereka sudah punya peradaban. Artinya apa? Mereka secara literatur bahasa mereka kaya. Terus untuk cepat dan tidaknya belajar bahasa Farsi itu sangat cepat. Kenapa sangat cepat? Karena di sini mahasiswa Indonesia sangat sedikit, sehingga interaksi kita dengan warga negara Indonesia itu terbatas. Yang kedua, pengantar di dalam semua aktivitas yang ada di Iran itu semuanya di dalam bahasa Persia. Beda dengan Indonesia, kita ada kelas internasional itu menggunakan bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan segala macam. Di Iran ada bahasa internasional, namun ada klasifikasi khusus tentang itu. Selain itu, semua fasilitas yang ada di Iran atau kata pengantar setiap fasilitas negara itu semuanya di dalam bahasa Farsi. Karena itulah kita cepat belajar bahasa Persia. Oke, berarti kalau untuk pengen kuliah di Iran begitu ya, harus ada kelas bahasa dulu berarti ya, yang ditempuh ya? Ya, jadi apapun kelasnya di sini, contohnya ilmu kedokteran, mereka bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Inggris, namun mereka wajib mengambil kelas bahasa Persia di dalam 1 tahun. Kenapa? Karena kebutuhannya bukan hanya di tempat belajar, tapi juga terkait dengan administrasi yang ada di Iran. Contohnya membuat akun bank, terus mengurus izin tinggal, terus juga berinteraksi dengan pasien-pasien mereka itu nanti dengan menggunakan bahasa Farsi. Oke, cukup menarik Mas bahasannya soal kehidupan Mas Syaib di sana. Nah, tapi kita kembali ke suasana Ramadan Mas. Nah, gimana kalau Mas dan teman-teman warga negara Indonesia yang ada di sana ini merasa kangen begitu sama masakan Indonesia kan? Kalau di sini kan ada war takjil, terus kemudian kebiasaannya makan kolak begitu Mas ya. Nah, itu gimana cara teman-teman Indonesia di sana untuk menghidupkan Ramadan tapi ala Indonesia begitu Mas? Ya, kemarin kita baru saja mengadakan bukber on the road. Jadi kita
dengan warga Iran itu berbagi cita rasa Indonesia. Itu ada di Hazrati Imam Khomeini, yaitu founding fathernya mereka. Kita di sana ada bakar-bakar ayam, terus juga dengan cita-cita Indonesia kita bagikan kepada mereka, kita perkenalkan budaya kita, inilah makanan kami yang ada di tanah Indonesia, terus juga kami menggunakan batik untuk memperkenalkan itu. Nah, setelah itu kami akan berkumpul sesama Indonesia karena warga di sini itu sangat sedikit, kurang lebihnya secara menyeluruh hanya 320 orang. Nah, karena Hmm. itulah dari perkumpulan ketika Bukber Andru terus juga bulan Ramadan inilah momen kami berkumpul bersama, walaupun tidak ngumpul semua, tapi kami berbicara tentang Indonesia, kami berbicara tentang bagaimana mengembangkan pengetahuan kami nanti di Indonesia, terus bagaimana negara ini mampu mengetahui secara penuh tentang budaya Indonesia. Oke, berarti selain tadi ngajak buka bersama, ada pertukaran budaya begitu ya, kalau bisa dibilang ya Mas ya di sana ya. Benar. Dan juga Iran di tahun ini mengirimkan dua apa namanya haflah Al-Quran mereka yang baru saja datang ke Indonesia, dua orang itu khusus dikirimkan untuk dari Iran ke Indonesia untuk memperkenalkan dakwah Al-Quran mereka selama Ramadan. Dan ini sangat spesial bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena sebelumnya kita sering menghadiri acara haflah itu di Iran, dan tahun ini mereka berkunjung ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka melihat budaya kami menggunakan batik ketika hadir, terus juga kami memperkenalkan hadrah di sana, kami memperkenalkan selawatan Indonesia di Iran. Akhirnya mereka memberikan hadiah sebagai kunjungan ke Indonesia di tahun ini. Oke Mas, kalau kita melihat di Timur Tengah saat ini kan sedang konfliknya memanas begitu ya. Nah, ada pengaruh nggak sih Mas di masyarakat atau Mas dan teman-teman yang tinggal di Iran begitu? Untuk stabilitas keamanan sendiri di Iran ini sangat stabil. Kenapa? Karena memang di sini eh, tidak mudah untuk masuk ke Iran tentunya. Terus yang kedua, stabilitas keamanan di Iran itu sangat didukung oleh support dari pemerintah setempat. Terus yang kedua, yang sangat berasa ketika ada konflik itu adalah keuangan atau iktisadi. Kenapa? Karena keuangan itu mereka menggantungkan dengan mata uang transaksi dunia. Walaupun di Iran sudah sangat minim menggunakan transaksi menggunakan dolar, namun itu sangat berpengaruh di mata uang Iran sendiri atau rial. Nah, itu akan berpengaruh terkait dengan kehidupan kita selama penerima beasiswa yang ada di Iran. Oke, pertanyaannya Mas, ini kenapa Mas memilih Iran sebagai ini salah satu tujuan untuk pendidikan di S2 dan juga S3 ini? Ya, kenapa saya memilih Iran? Karena salah satu teologi untuk pendekatan antar mazhab Sunni dan Syiah itu adalah Iran yang terbaik. Kenapa? Karena di sini kualifikasinya dipisah. Jadi yang misalkan pengantar teologi Sunni yang mengajar orang Sunni, nanti kalau pengantarnya teologi Syiah yang mengajar langsung orang Syiah. Kenapa? Karena Iran itu berstatement ke dunia bahwa kami adalah negeri bermazhab Imam Ja'far. Kalau ingin datang ke Iran, maka seluruh ilmu pengetahuan tentang misalnya mazhab Syiah mereka akan bisa kasih, entah kamu seorang non-Muslim atau sebagai Muslim atau Sunni, dipersilahkan datang ke Iran. Karena itulah kami datang untuk belajar ke Iran untuk menerima sebuah pengetahuan baru yang langsung diberikan pengantarnya oleh penganutnya secara langsung. Oke, berarti so far tinggal di Iran dan juga berRamadan atau Lebaran di Iran masih bisa diterima begitu Mas ya bagi warga negara Indonesia ya, terutama seperti pengalaman Mas Syaib ini. Ya, sangat-sangat nyaman dan mudah diterima. Kenapa? Karena secara kebudayaan orang Iran itu sama dengan yang ada di Indonesia, yang hanya berbeda hanya metode berdakwahnya mereka di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di mereka budaya Persianya itu sangat
lekat dengan mereka. Sama dengan kita misalnya berkunjung ke tanah Jawa, maka akan kelihatan citra Jawanya uh, dan Islamnya. Atau juga kita berkunjung ke Kalimantan Selatan, nanti akan lekat sekali budaya Banjar dan Dayaknya dibalut dengan Islamnya. Seperti itu. Oke, Mas di momen Ramadan ini ada rencana untuk pulang Lebaran nanti? Untuk tahun ini belum ada, insya Allah di tahun depan kita akan pulang ke Indonesia. Oke, berarti ini sudah berapa tahun gak pulang nih? Sudah 4 tahun. 4 tahun, berarti dari mulai studi di Iran berarti ya? Belum pulang ya? Untuk mulai studi sudah 2 tahun sebelumnya, jadi total 6 tahun. Karena di masa Oh, itu adalah oke. masa S2 di Iran itu cukup panjang status Hmm. pendidikannya karena di sini itu perkawinan antara dua program. Jadi di Iran itu yang terkenal adalah program Hauza Ilmiye atau kalau di Indonesia program pesantren. Nah, itu karena adanya sebuah universitas untuk pengakuan ijazah dan kontribusi ke ranah akademik, maka dikawinkanlah program pesantren dengan perkuliahan sehingga relatif lebih lama daripada perkuliahan yang ada di Indonesia. Umumnya di sini untuk perkuliahan S2 secara program hanya 4 tahun Hmm. dengan adanya bahasa Parsi 1 tahun, namun secara normal ditempuh itu 5 sampai 7 tahun. Oke, berarti ini sudah sekitar 4 tahun belum pulang ya Mas Syaib ya di momen Ramadan. Apa yang paling dikangenin dari Indonesia Mas? Yang saya kangen dari Indonesia, yang paling kangen dari Indonesia itu adalah eh, Ramadan berterawih bareng dengan keluarga. Kenapa? Karena di sini kita sebagai orang Sunni, terawihnya itu di KBRI, kalau enggak di rumah masing-masing. Kenapa? Karena di Iran secara umum itu tidak ada sholat terawih. Namun mereka ibadahnya itu rawatif di sini. Kenapa? Karena di dalam riwayat mereka sholat terawih itu tidak berjamaah. Oke, siap. Terima kasih Mas Syaib sudah berbagi informasinya terkait tinggal di Iran dan menjadi mahasiswa di sana. Mungkin boleh terakhir Mas disampaikan kepada teman-teman Liputan 6 yang akan mungkin ada rencana untuk sekolah di Iran begitu. Apa yang perlu dipersiapkan dan adaptasinya bagaimana dengan budaya di sana? Ya, bagi teman-teman yang menyaksikan ini, khususnya yang ada di Indonesia, silahkan mengecek Instagram kami. Di sana ada IP Iran. Kebetulan bulan depan itu Universitas Kedokteran yang ada di TUMS, Universitas Tehran University itu membuka pendaftaran untuk kedokteran. Teman-teman bisa mengecek di sana. Kami juga sudah menerjemahkan seluruh buklet dari Iran dalam bahasa Indonesia. Terus untuk biar kampus-kampus yang lain tolong dilihat websitenya dibuka. Kenapa? Karena di sini programnya sangat kompleks karena tadi saya menjelaskan perkawinan antara program madrasah dengan universitas sehingga pendidikannya relatif lebih lama. Terus pertimbangkan juga jurusan karena di sini jurusan yang tidak ada di Timur Tengah ada di sini. Di sini sangat beragam terkait dengan pembelajaran, sehingga kalau salah memilih jurusan maka akan memperlambat pendidikan kita. Dan jangan kaget ketika berada di Iran. Kenapa? Karena di sana kami sudah menjelaskan secara detail bahwa mazhab yang ada di Iran itu berbeda dengan Indonesia dan budayanya juga sudah sangat jauh berbeda. Jadi bukletnya silahkan di-download sekarang. Kami tunggu teman-teman di Iran. Oke, terima kasih Mas Syaib untuk waktunya dan sharing-sharing cerita di Iran buat teman-teman Liputan 6. Ya itu tadi Terima kasih. wawancara kami atau sedikit ngobrol kurang lebih mengupas bagaimana sih kehidupan di Iran dan juga pengalaman warga negara Indonesia yang tinggal di sana kebetulan menjadi mahasiswa di sana, suka dukanya bagaimana di sana dan cukup menariknya adalah untuk adaptasi memang diperlukan waktu tapi ketika sudah mulai bisa beradaptasi, mulai nyaman dengan lingkungan yang berada di sana. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.